Selamat datang di Classic TV. Selamat datang di tahun 2026. Jujur aja, tahun 2025 kemarin rasanya berat banget ya. Kita semua kena harapan palsu. Banyak banget game raksasa yang harusnya rilis tahun lalu, malah mundur semua ke tahun ini. Tapi, ada hikmahnya. Tahun 2026 sekarang jadi tahun paling padat dalam sejarah industri game. Hari ini di Classic, kita bakal bahas 10 game yang bakal bikin kalian rela begadang tiap malam. Dari agen rahasia Inggris, kembalinya misteri kota Inaba, sampai game open world yang udah bikin kita nunggu lebih dari 1 dekade. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita buka daftar ini di nomor 10. Project 007. Buat kalian yang suka film James Bond, ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Game ini digarap sama IO Interactive. Itu lu developer jenius yang bikin seri Hitman? Bayangin, mekanik menyusup yang super cerdas ala Hitman. Tapi kali ini kita dapat lisensi buat nyetir mobil Aston Martin, pakai gadget canggih, dan aksi tembak-tembakan yang sinematik. Ceritanya original banget. Kita bakal lihat gimana James Bond muda pertama kali dapat status agen 00-nya. Wajib banget masuk radar kalian. All praise his instincts. And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom. No, and I suspect he feels the same way. But what he did in Iceland... What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom. I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. Lanjut ke nomor 9. Siap-siap pusing 7 keliling. Control 2. Remedy Entertainment emang gak pernah gagal, bikin kita bingung, tapi takjub. Setelah sukses besar sama Alan Wake 2, sekarang giliran Jesse Faden yang balik lagi. Kabarnya, skala game ini bakal jauh lebih gede. Kegilaan dari gedung Oldest House bakal tumpah ke jalanan kota New York. Visualnya, jangan ditanya, ini bakal jadi ujian berat buat konsol dan PC kalian. Efek hancur-hancurannya bakal bikin mata kita dimanjain abis-abisan. Of staggering power. Reshaping reality as we know it. Everything we tried to keep inside eventually worms its way out. Geser ke nomor 8, ada Star Wars Eclipse. Ini bukan game Star Wars biasa yang cuma modal tebas-tebasan pedang laser. Ini buatan Quantic Dream, studio yang bikin Detroit Become Human. Jadi fokus utamanya adalah drama dan pilihan cerita yang berat. Settingnya di era High Republic, itu zaman keemasan. Jedi yang visualnya megah banget. Musiknya epic, grafisnya realistis. Semoga aja beneran rilis tahun ini ya. Soalnya teasernya udah keluar dari zaman purba. Nomor 7, kejutan terbesar buat fans JRPG klasik, Persona 4 Revival. Awalnya kita kira tahun ini jatahnya Persona 6, ternyata Atlas kasih kita tiket nostalgia balik ke Inaba. Setelah sukses besar Persona 3 Reload, akhirnya Persona 4 dapat perlakuan remake total. Bayangin, kota Inaba yang berkabut dengan grafis modern Unreal Engine, model karakter yang super detail, dan dungeon yang udah dirombak total biar nggak ngebosenin.
misteri pembunuhan berantai di dalam TV. Bakal kerasa jauh lebih gelap dan emosional. Siap-siap aja dengerin lagu Heartbeat, Heartbreak versi baru yang bakal nyangkut di kepala seharian. Di posisi 6, harapan baru buat opera luar angkasa. Mass Effect Epsilon setelah teaser yang nunjukin Liara Tessoni, fans langsung heboh. BioWare janji bakal balik ke akar trilogi original. Cerita yang dalam, karakter yang kuat, dan hubungan antar kru pesawat yang bikin baper. Ini kesempatan terakhir BioWare buat buktiin kalau mereka masih raja RPG barat. Gue sih optimis. Semoga kali ini pendaratannya mulus dan gak ngecewain. Masuk 5 besar, Kingdom Hearts 4. Sora bangun di dunia baru bernama Quadratum. Ini aneh banget, karena dunianya mirip banget sama Tokyo di dunia nyata. Pike Unreal Engine 5, grafisnya jadi super realistis. Lihat Sora berantem lawan monster item raksasa di tengah gedung pencakar langit yang nyata. Itu rasanya serial banget. Fans Disney dan Final Fantasy siap-siap pusing lagi sama ceritanya yang super nyelimet. Tapi ya di situ seninya kan. Daga, 一度退場すれば元の世界に戻れると思うな。Nomor 4. Awal dari saga baru, The Witcher Polaris. Geralt udah pensiun. Sekarang waktunya sekolah Witcher baru yang unjuk gigi. Kemungkinan besar sekolah Lynx. CD Projekt Red udah pindah ke engine baru. Jadi trauma bug Cyberpunk waktu rilis harusnya nggak keulang lagi. Dunia fantasinya bakal lebih detail, lebih luas, dan pastinya lebih kelam. Siap-siap aja buat ngeracik ramuan dan berburu monster lagi di hutan yang super. Nomor 3, game paling bikin penasaran. Ode buatan Hideo Kojima, kolaborasi sama Jordan Peele, sutradara film horor Get Out. Ini kombinasi yang ngeri banget. Katanya, game ini bakal ngeblur batasan antara game dan film. Pakai teknologi cloud gaming. Mereka mau bikin teror yang gak pernah kita rasain sebelumnya. Gua gak tahu bakal seserem apa, tapi kalau ada nama Kojima, biasanya bakal bikin kita gak bisa tidur. Di posisi runner-up, nomor 2, The Elder Scrolls 6. Gila sih. Kita nungguin ini udah 15 tahun sejak Skyrim rilis. 15 tahun guys. Anak SD zaman Skyrim sekarang udah pada kerja. Todd Howard bilang, ini bakal jadi simulasi dunia fantasi paling ambisius. Peta yang lebih luas dari Skyrim. Sistem sihir baru. Dan AI penduduk yang lebih pintar. Ini bukan cuma game. Ini rumah kedua buat kita. Dan akhirnya, sang raja yang sesungguhnya nomor 1, GTA 6, setelah drama penundaan yang bikin kita sakit hati tahun lalu, akhirnya Rockstar ngasih kepastian, tahun 2026 adalah tahunnya Vice City. Ini bakal rilis serentak di konsol, dan semoga aja PC juga nggak perlu nunggu lama
Bayangin dunia yang lebih hidup dari Red Dead Redemption 2, tapi dengan kegilaan cerita Jason dan Lucia yang ala Bonnie and Clyde dan satir pedes soal dunia modern. Ini bukan cuman game guys, ini adalah fenomena budaya penantian panjang kita akhirnya bakal lunas tahun ini. You hook me up, please! Dan itulah dia, 10 game yang bakal mendominasi tahun 2026. Tentu aja, bakal ada banyak game indie permata yang muncul tiba-tiba, tapi untuk judul raksasa. Ini yang harus kalian pantau. Kasih tahu gue di kolom komentar, game mana yang rela kalian beli di hari pertama? Apakah Elder Scrolls atau GTA? Kalau kalian suka video ini, klik tombol like. Kalau kalian benci, tombol dislike juga ada kok, nggak apa-apa. Terima kasih udah nonton. Gue host dari Classic TV, dan sampai jumpa.